Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Putri Cahyani dari kelas ESP dengan NIM 401710051. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari pengantar manajemen. Nah, pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari manajemen terlebih dahulu. Beberapa dari ahli yaitu Stoner, Freeman, Gilbert, George, Mary Baker, Follett, dan Donnelly, Gibson, dan Ivancevich masing-masing mengemukakan pendapatnya. Kesimpulannya, manajemen yaitu seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap orang lain dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan manajemen. Dari awal, bahwasanya adanya pemikiran ilmu manajemen itu diprakarsai adanya 4 teori yang berbeda di setiap periodenya. Yaitu yang pertama, perspektif manajemen klasik. Manajemen klasik ini juga mempunyai dua perspektif, itu pertama dari segi ilmiah dan kedua dari segi administrasi. Setelah adanya manajemen klasik, kemudian dikembangkan dalam adanya perubahan, maka timbul perspektif manajemen perilaku. Para ilmuwan yaitu Hugo Musterberg, Mary Parker Follett, Elton Mayon, Abraham Maslow, dan Douglas McGregor, yang mana keilmuan ini berpendapat bahwa konsep manajemen itu perlu dimasukkan yang namanya indikator sosial dan psikologis. Lanjutnya, yang ketiga itu perspektif manajemen kuantitatif, yang keempat adalah perspektif manajemen kontemporer. Setelah dari sejarah, sebaiknya beranjak ke organisasi, dikarenakan dalam hal-hal lain dalam manajemen pasti kita harus tahu bahwasanya manajemen berkaitan dengan organisasi. Jadi, organisasi yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Unsur pembentuk organisasi yaitu yang pertama terdiri dari sekelompok orang, yang kedua memiliki tujuan jelas, yang ketiga adanya kerjasama, keempat adanya peraturan atau undang-undang, yang kelima memiliki tempat, dan keenam memiliki model. Terkait dengan organisasi tersebut terdapat bentuk-bentuk organisasi, yaitu organisasi land, organisasi fungsional, organisasi land dan staff, dan organisasi kepanitiaan. Untuk melaksanakan dorongan dari ilmu manajemen, maka dibutuhkan beberapa proses. Setiap perusahaan atau organisasi pasti memerlukan suatu planning dalam setiap kegiatannya. Jadi, pertama-tama yang dibutuhkan yaitu suatu perencanaan yang matang di dalamnya. Perencanaan yaitu proses dasar untuk mencapai suatu tujuan serta cara berpikir mengenai persoalan sosial dan ekonomi terutama berorientasi pada masa mendatang. Berkembang dengan hubungan antar tujuan dan kebutuhan kolektif dalam mengusahakan kebijakan dan program. Pada proses perencanaan, diperlukan tahap-tahap perencanaan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, kedua, merumuskan keadaan saat ini, ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan kehambatan, yang keempat, mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Setelah melakukan proses perencanaan, maka tahap selanjutnya itu perorganisasian. Perorganisasian yaitu kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara efisien dan efektif. Dalam perorganisasian, untuk mencapai maksud dari tujuan terdapat beberapa komponen penting yang disingkat menjadi WHERE. W untuk work atau pekerjaan, E untuk employees atau pegawai, R untuk relationship atau hubungan, dan E untuk environment atau lingkungan. Setelah sebuah rencana disusun, organisasi dibuat, maka selanjutnya adalah menetapkan dan menyusun dari personalianya. Staffing yaitu kegiatan penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya hingga dan usaha agar setiap karyawannya memberi daya guna maksimum kepada organisasi. Dalam melakukan penyusunan, terdapat beberapa proses dalamnya, yaitu proses perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat maintenance, dan yang kelima development, dan lain-lain. Setelah melakukan ketiga proses tersebut, maka seorang manajer melakukan pengarahan atau directing. Directing yaitu ajakan atau bujukan untuk memberikan kontribusi melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, direktif merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha untuk memberikan bimbingan, saran-saran, perintah-perintah ataupun instruksi kepada para bawahannya sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan kemudian dilakukan perbaikan, maka sebaiknya dilakukan pengawasan atau controlling.
Dapat dipahami bahwa controlling yaitu keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat berlangsung dan dikomandokan. Tujuan dari pengawasan ini yaitu membuat segenap kegiatan manajemen menjadi dinamis serta berhasil secara efektif dan efisien. Diketahui bahwa orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi itu pasti bekerja dengan keras dan sudah seterusnya mendapatkan perhatian. Perhatian ini dapat berupa dengan motivasi. Motivasi memiliki peran penting dalam membangun kinerja seseorang agar lebih maksimal dalam bekerja. Motivasi ini dapat berupa dengan naiknya gaji karyawan atau dengan berupa dukungan atau dorongan hingga dapat menyebabkan karyawan tersebut semangat dalam bekerja. Setelah saya menjelaskan keseluruhannya, pasti dalam organisasi atau perusahaan membutuhkan seorang pemimpin. Nah, adanya seorang pemimpin ini dalam sebuah organisasi, maka ada kegiatan yang disebut memimpin. Dalam kegiatan memimpin disebut juga sebagai kepemimpinan. Menurut Winardi, kepemimpinan diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi antar perorangan lewat komunikasi atau untuk mencapai tujuan. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Seorang pemimpin ini berlandaskan dan berpedoman pada asas kepemimpinan yang bersikap tegas, rasional, bertindak konsisten, adil dan jujur, serta memiliki sifat kemanusiaan. Dalam organisasi atau perusahaan, maka antara satu karyawan dengan karyawan lainnya atau dengan atasan pasti tak luput ada interaksi, yaitu dapat berupa dengan komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga, memelihara, memajukan, dan mengembangkan organisasi menjadi secara dinamis sesuai dengan tujuannya. Setiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi suatu komunikasi atau hubungan sesuai dengan tugas yang diembannya, sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Setelah membahas komunikasi dalam organisasi, maka saya akan membahas tentang pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yaitu proses memilih di antara beberapa alternatif. Setiap organisasi atau perusahaan pasti terdapat masalah. Banyak tekanan yang mengharuskan organisasi mengadakan perubahan. Misalnya kelambanan dalam pengambilan keputusan dan kelambanan dalam komunikasi memaksa organisasi mengadakan perubahan. Seringkali organisasi tidak mengambil keputusan terlambat mengambil keputusan atau keputusan tersebut tidak tepat, maka perlu adanya tindakan cepat untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut. Kemudian diambilnya suatu keputusan yang tepat, efektif, dan efisien. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas dari seorang manajer atau pemimpin. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa tahap-tahap proses dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengidentifikasi keputusan, yang ketiga memberi bobot kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima menganalisis alternatif, dan keenam memilih satu alternatif, ketujuh melaksanakan alternatif, dan yang terakhir itu mengevaluasi efektivitas atau keputusan. Berikut beberapa karakteristik dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, yakni yang pertama, takut pada risiko, yang kedua hati-hati pada risiko, yang ketiga suka pada risiko. Setelah mempelajari dan memahami dari materi dari ruang lingkup manajemen, selanjutnya saya akan membahas hubungan antar bidang manajemen yang secara umum saja ya, yang mana ini kaitannya antar bidang manajemen yang ada di mata kuliah Planter Manajemen. Dapat diketahui, tujuan dari organisasi yaitu menciptakan kerja yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan dari organisasi tersebut. Adapun cara mengukur kinerja dari organisasi yaitu yang pertama dari segi efektivitas dan yang kedua dari segi efisiensi. Kaitan antara pencapai tujuan dan penggunaan sumber daya yang dapat terstrukturasi ini harus bisa dioptimalkan dan harus bisa secara beriringan agar bisa mencapai kerja organisasi secara efektivitas dan efisien yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi pasti memiliki inti bidang manajemen, yaitu yang pertama manajemen SDM, yang kedua manajemen keuangan, dan yang ketiga manajemen operasi, dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran. Dari keempat bidang inti ini harus saling berhubungan dan saling mensupport satu sama lain, sehingga bisa menghasilkan kerja yang baik sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Maka organisasi tersebut bisa sukses dan bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Baiklah, begitu penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi-materi pengantar manajemen ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.